Speaker Ustadz Ahmad Tauhid Mafazah, Honorable Ustadz Zainal Abidin, the head of Nurul Iman Foundation, Honorable Ustadzah Siti Rohmah, the principal of TKIT Nurul Iman, Honorable Ustadz Madridwan, the principal SDIT Nurul Iman, Honorable Ustadz Rian Arfadullah, the principal of Ma'had Tahfidul Quran Fatimah Az-Zahra, our beloved teachers, distinguished guests, and all the participants. Selamat datang di peringatan Hari Santri Nasional Keluarga Besar Yayasan Nurul Iman Semarang. Santri Indonesia berdaya menjaga martabat kemanusiaan. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat yang menaunginya, dan mereka akan diingat di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai keluarganya. Amin. نكونهن أمامكم رئيسة الجلسة في هذا البرنامج وسنقرأ سلسلة البرنامج. أولا الافتتاح، ثانيا قراءة القرآن، ثالثا الكلام من رئيس المؤسسة نور الإيمان. And then, fourth, students' performance, fifth, general lecture and prayers, and the last is the closing. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Dengan mengucap basmalah, kita berharap semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan semoga Allah memberkahi acara ini. Amin. أيها الحاضرون السعداء، البرنامج التالي هو قراءة القرآن وستلقيها صديقتنا المحبوبة كن زكية الزهرة، فلتتفضلي عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada segenap teman-teman pengurus yayasan dan juga kepada segenap asatidzah yang ada di PAUD, TK, SDIT dan Pondok Fatimah Zahra serta seluruh anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dari kelas 6, dan juga kepada anak-anak semuanya untuk Pondok Fatimah Zahra dari kelas 7, 8 dan 9. Alhamdulillah hari ini kita memperingati, kita merayakan Hari Santri Nasional. Apa nama? Hari Santri Nasional. Apa nama? Hari ini pemerintah memberikan alokasi waktu dan tanggal pada tanggal 22 Oktober 2022 ditetapkan merayakan Hari Santri Nasional. Apa nama? Nah, dengan Hari Santri Nasional ini kita apresiasi, kita sambut, kita rayakan bahwa ya memang kita semuanya ini adalah menjadi santri-santri. Ini santriwan, santriwati, santriwati. Betul? Nah, semuanya menjadi santri. Dan yang di belakang sana para ustadz juga santri. Ya, semuanya adalah kita menjadi santri. Ya. Ya. Siapa itu santri? Anak-anak yang belajar agama. Belajar agama secara terus-menerus. Ya, itu disebut santri. Ada anak-anak yang belajar di TPQ, santri TPQ. Ada anak-anak yang belajar di sekolah madrasah dinia, santri madin. Ada anak-anak yang belajar di masjid, ya, itu juga santri. Apalagi yang nyantri 24 jam seperti ini jelas santri-santri tulen. Nah, santri itu harus hebat. Ya, santri itu harus hebat. Santri itu ramah. Ya, ikhlas. Yes. 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 Allah hebat. Iso kuwi? Nah, harus ya, semangat ya menjadi santri, santun, tawadhu, ramah dan ikhlas hatinya. Kamu menjadi santri harus santun. Menjadi santri harus ngerti santun, Mas? Santun itu berakhlak yang baik. Dengan ustadzahnya, ada yang bisa saya bantu. Cukup kayak Pus, nggak boleh begitu. Cukup kayak Pangus, nggak boleh seperti itu. Ini namanya santri yang apa? Santri yang durhaka. Lu mosok ngomong mbek gurune, cukup kayak umbekus, neng burius, nggak boleh, tidak boleh. Ya, santri harus santun. Tutur katanya, perbuatannya harus santun dan ramah dengan teman-temannya, saling menyapa. Menyapanya gimana, Mas? Assalamualaikum, menyapa dengan teman-temannya. Dengan ustadzanya ketemu, assalamualaikum Us. Dengan ustadznya ketemu, assalamualaikum Ustadz. Ojo walah ketemu ustadznya meneng we. Santri itu ramah dengan siapapun, ramah. Ya, kemudian tawadhu, merasa rendah hati, ya, merendahkan, jangan nggak boleh sombong, ya. Yang selanjutnya, santri mempunyai hati yang ikhlas, berbuat yang ikhlas, berbuat karena Allah, dan berbuat karena Allah. Santri, ya, itu seperti itu. Anak-anakku semuanya, pondok, capek-capek belajar, jangan mudah mengeluh. Hari ini kamu capek,
di nanti hari yang kemudian kamu menjadi orang yang mulia. Hari ini kamu malas, nanti akan menjadi orang yang sengsara. Orang duwe ilmu, orang duwe bondo, sengsara. Makanya hari ini susah-susah, repot, payah, tidak apa-apa. Karena menjadi santri itu harus berjuang. Apa? Berjuang, ya anakku. Jadi para santri-santri, baik tingkat anak-anak SD, tingkat SMP, SMA, santri-santri itu yang nanti akan menjadi pelopor. Santri itu yang termasuk perjuangan negara kita dulu itu juga yang mempelopori para santri. Siapa? Para santri dan para ulama. Oke, anak-anakku, ya. Mudah-mudahan dari ini semuanya bisa berbahagia. Sebagaimana tadi mukadimah dari pembawa acara, ya, yang berkumpul di halaman ini semuanya didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah mengepakkan sayapnya untuk mendoakan semua orang-orang. Yes, yes, Allah Akbar. Nah, semangat anak-anakku, ya. Demikian dari Ustadz yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Abidin atas sambutannya. Mana rapimu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Masih pada semangat ya nih? Selanjutnya penampilan spesial catatan menjadi santriwati oleh perwakilan santriwati Mahat Fatimah Az-Zahra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak. Ulangi, tak kenal maka tak. Bawa mic. Kenceng. Disuruh pakai mic semua. Ah, pakai mic kalau pakai kayak lu. Nah, ini papatin. Kenalin, nama aku Anissa Mufidah Fitri, si paling alim. Kenalin, ini teman-temanku. Yang pertama namanya Akna Sabile, si paling semangat buat sekolah. Yang kedua namanya si Mafaze, si rajin buat menghafal. Yang ketiga ini sukanya makan jajan, namanya si Mufi. Yang keempat ini anaknya nakal, suka melanggar, namanya Kakak.
sini kami akan menceritakan tentang catatan menjadi santriwati. Sekolah. Sekolah, tempat di mana saya bisa belajar. Belajar akan banyak hal. Dari ilmu agama, ilmu umum, dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah yang paling suci dan agung. Maka sekarang aku sedang berusaha untuk selalu menjaga. lapar. Begitu banyak jajan di kantin, sehingga membuat perutku berbunyi. Kring! Alarm sholat tahajud pun berbunyi. Alhamdulillah, waktu untuk bertemu Robku pun datang. Buru-buru aku antri di kamar mandi untuk melakukan pelanggaran. Satu hal yang sering tidak sengaja aku lakukan. Bukan karena aku tidak sadar, tapi Semangat! Ya, aku selalu bersemangat karena ilmu itu mahal dan tidak semua orang bisa. menghafal. Kegiatan yang paling aku suka adalah menghafal. Karena cita-citaku ingin memakaikan mahkota untuk kedua orang tua agar Es teh, pisang goreng, dan roti-rotian memenuhi etalase di kantin pondokku. Dan yang paling aku suka adalah air wudhu. Membuat wajahku menjadi lebih segar. Segera aku menggunakan mukena, menggelar sajadah, dan cabut rumput adalah hukuman untukku ketika melanggar bagian kebersihan. Cangkul, celurit menjadi santri. Ya, menjadi santri itu enak. Dapat ilmu agama, ilmu umum, dan juga dapat kemandirian serta surga. Surga adalah tempat terindah yang Allah sudah siapkan untuk para hambanya sebagai balasan atas perjuangan. santri. Ya, santri diajari untuk hidup sehat, makan tanpa pengawet, berkualitas, dan empat sehat lima sempurna. Dan Hobi tadi belajar nanti biar lewat ini. Untuk isi. Nah, lanjut. santri dididik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Beratnya. Santri dididik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu panen pahala karena berusaha menjaga amalan-amalan sunnah untuk berani bertanggung jawab, disiplin, dan berusaha mematuhi peraturan. Karena ini semua adalah didikan dari para ustadz dan ustadzah. Jadi, santri itu cerdas. Santri itu menjaga. Santri itu sehat dan kuat. Santri itu taat beribadah. Santri itu disiplin dan bertanggung jawab. Kami bangga dan bahagia menjadi santri. Yuk, santri di Nurul Iman. Sekian dari persembahan kami. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Thank you for the marvelous performance, dear sisters. Our next agenda is general lecture and prayers that will be delivered by Ustadz Ahmad Tauhid Mafaza. Ustadz Ahmad Tauhid Mafaza adalah santri alumni Pondok Pesantren Al-Muttaqin Jepara, Mahat Ali An-Nur Sukoharjo, dan Universitas Darussalam Gontor. Mulai dari SMP, SMA, S1 dan S2, beliau menghabiskan waktu menjadi santri selama 13 tahun lebih. Masya Allah. Mari kita sambut beliau bersama. Kepada Ustadz Tauhid Mafaza MAG, kami persilahkan. Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di belakang kelas berapa? Kelas 6. Ustadz pengen nyapa kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 mana kelas 5? Oh, di depannya. Kelas 4 mana kelas 4? Oh, campur Ustaz. Campur Ki. Kelas 3 mana kelas 3? Kelas 2 mana? Kelas 1 mana? Yang belum sekolah mana? Yang belum sekolah mana? Ustaz Alimin belum sekolah. Ini anak-anak kelas berapa ini? Santriwati. Kelas berapa? Kelas berapa? Ayo, Ustaz pengen mendengar suara salamnya bersama-sama yang paling ngejeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupingnya Ustaz sakit, sekarang gantian pakai suara yang paling lirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Sini ada suara yang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz pengen tahu semangatnya. Mana semangatmu? Kalau Ustadz bilang halo, jawabannya? Oke, cakep. Coba ya, halo. Sekarang gantian mbak-mbaknya. Halo. Cakep. Ustadz pengen tahu semangatnya lagi. Kalau Ustadz bilang apa kabar santri Nur Iman, jawabannya semangat, sehat, solih, Allahu Akbar. Bisa? Kita coba. Semangat, sehat, solih, Allahu Akbar. Gitu ya. Coba ya. Apa kabar santri Nurul Iman? Kurang kompak lagi. Apa kabar santri Nurul Iman? Oke, cakep. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cakep. Kalau kita mendengar suara Nabi Muhammad disebut, kita harus bersolawat. Karena orang yang mendengar suara Nabi disebut tapi nggak solawat itu namanya orang yang pelit, orang yang medit. Ya. Orang pelit itu tidak cuma orang yang diminta jajan tapi nggak ngasih. Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Yang diminta jajan sama temennya tapi nggak ngasih angkat tangan. Yang minta ke temannya tapi nggak dikasih, ditunjuk orangnya yang mana? Kok Ustadz tunjuk sendiri? Iya.
Santri-santri Nur Iman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz bisa menyapa kalian semuanya dalam hari yang sangat membanggakan kita. Kita semua adalah santri, benar apa benar? Kok enggak? Kita semuanya santri, betul apa betul? Betul apa betul? Enggak, kamu santri. Kamu santri apa santriwati? Yang santriwati angkat tangan. Turunkan. Yang santri angkat tangan. Turunkan. Yang santri angkat tangan. Santri. Nah, harus dibedakan mana yang santri, mana yang santriwati. Kalau santriwati perempuan, kalau santri laki-laki. Ya, adik-adikku semua yang solih-solihah, yang cantik dan ganteng di sini. Pada pagi hari ini Ustadz akan sedikit mengenalkan tentang sosok ulama besar yang pernah kita kenal di sekarang, di zaman ini, zaman dulu sampai zaman sekarang. Siapa yang sudah mengenal beliau yang bernama Imam Syafi'i? Yang mengenal siapa Imam Syafi'i angkat tangan. Kamu pernah kenal Imam Syafi'i di mana, Mas? Kamu kenal Imam Syafi'i di mana? Di terminal. Tak kasih tahu, yang di terminal itu bukan Imam Syafi'i tapi Pak Syafi'i. Yang bapaknya Pak Syafi'i angkat tangan. Yang bapaknya namanya Pak Syafi'i angkat tangan. Berarti bapakmu yang di terminal nih yang ketemu sama ini. Iya. Yang di sini namanya Syafi'i angkat tangan. Ada nggak? Kalau ada yang namanya Syafi'i berarti orang Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Siapa? Oh, nggak tahu. Tak kasih tahu. Mau tak kasih tahu, mau tak kasih tempe? Tempe. Ya sudah, tak kasih tempe. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar di zamannya dan zaman sekarang. Beliau adalah seorang tokoh yang menjadi salah satu imam madhab dalam fikih. Tahu nggak imam madhab itu apa? Nggak tahu. Imam madhab itu ada 4. Pertama Abu Hanifah, ya ikuti bersama-sama. 1 Abu Hanifah. 2 Imam Malik. 3 Imam Syafi'i. 4 Imam Ahmad. 5 Imam Tauhid. Bukan. Udah kenal Ustaz belum? Udah kenal Ustaz belum? Siapa namanya? Kan tadi kata mbak-mbaknya kan tak kenal maka ta'aruf. Ya berarti kita ta'aruf dulu, seharusnya tadi Ustaz lupa memperkenalkan diri. Oke, adik-adik sekalian yang soleh-solehah, perkenalkan Ustaz yang ganteng di depan ini namanya adalah Ahmad Tauhid Mafaza. Sirik gak mau dibilang ganteng. Kalian cantik boleh, Ustaz ganteng juga boleh. Ya gak? Ustaz dulu mondok katanya mbak-mbak tadi lebih dari 13 tahun. Bayangkan umur kalian sekarang berapa? Berapa? 12. Dikit 12. 13 tahun Ustaz hidup di pesantren. Keren gak? Enggak, keren lah ya. Kan dari santri harus bangga menjadi santri ya. Nah, Ustadz Ahmad Tauhid Mafaza yang ganteng di depan ini ya akan sedikit memperkenalkan siapa sih Imam Syafi'i tadi itu. Beliau nama aslinya adalah Muhammad. Yang namanya Muhammad, coba Ustadz pengen tahu angkat tangan. Ada nggak di sini yang namanya Muhammad? Ada nggak di sini? Nggak ada. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi imam seperti Imam Syafi'i gitu ya. Beliau namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau masih keturunannya Nabi Muhammad. Beliau adalah anak yang lahir dalam keadaan yatim. Tahu nggak yatim itu apa? Apa itu yatim? Anak yang lahir dalam keadaan sudah tidak punya bapak. Tapi meskipun beliau yatim, beliau semangat sekolah. Beliau nyantri, beliau mondok. Mondoknya beliau tidak hanya sekedar lintas kota, tapi lintas negara. Keren nggak? Keren nggak? Keren. Nyantrinya lintas negara, nggak cuma lintas kota. Beliau lahir di Palestina. Yang tahu Palestina siapa angkat tangan?
Warna benderanya apa? Warna benderanya apa? Hitam, merah, putih, hijau. Ya kan? Palestina beliau lahir di sana, tapi beliau nyantri di Saudi Arabia, di Mekah. Jauhnya adalah 1.200 km. Waduh, apa? Ya, cedak. Dari siapa cedak? 1.200 km itu kalau kita berjalan naik bis, ya. Perjalanan naik bis itu membutuhkan waktu 1 minggu. Lama enggak? Itu kalau naik bis zaman dulu Imam Syafi'i kalau mau ke Mekah itu bukan naik bis, naiknya unta, naiknya kuda. Nah, yang sudah pernah naik kuda di sana, nah itu motornya Imam Syafi'i zaman dulu tuh kayak gitu. Ya. 1.200 km itu kalau naik unta, naik kuda perjalanannya bisa sampai berbulan-bulan saking jauhnya. Keren Imam Syafi'i. Beliau juga ke Mesir, beliau juga ke Irak, ya. Beliau nyantrinya lintas negara. Nah, kalian-kalian yang belum pada nyantri, besok kalau nyantri harus semangat. Jangan cuman putus sampai di SD IT saja kemudian masuk SMP, tapi harus masuk pondok. Ya. Harus sama seperti Imam Syafi'i, nanti mondoknya sampai luar negeri. Gitu. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah SWT, Imam Syafi'i itu merupakan seorang ulama yang sangat cerdas. Beliau kalau mau ngafal Al-Quran, ya, satu muka dilihat, satu mukanya ditutup. Lembar satu dibuka, lembar satu ditutup. Ya, karena apa? Saking cerdasnya, kalau nggak ditutup, lembar satu dihafal, lembar satunya juga langsung ikut hafal. Keren nggak? Keren nggak? Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Mana suaranya nih? Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Panas ya? Panas ya? Panas. Kasihan, kasihan. Ya, kita lanjutkan. Imam Syafi'i dia di usia 7 tahun sudah 7 kok gini. Di usia 7 tahun sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tidak hanya juz 30, tapi satu Al-Quran 30 juz. Keren nggak? Usia 7 tahun itu berarti sama kayak ketika kalian TK. Ya nggak? Ya nggak? Kelas 1. Kelas 1 kalian 7 tahun. Nah, berarti Imam Syafi'i dulu waktu kelas 1 SD beliau sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kalian sudah hafal berapa? Berapa juz? 5. Juz mangga, juz jeruk, juz apel, juz melon, juz alpukat. Oh, banyak ya juznya. Kalau Imam Syafi'i enggak, juz Al-Quran 30 juz beliau bisa menghatamkan dalam usia 7 tahun. Keren kan? Kelas 1 sudah hafal Al-Quran. Beliau umur 10 tahun sudah bisa menghafalkan kitab gurunya. 10 tahun itu berarti kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 beliau sudah berhasil menghafalkan kitab gurunya, padahal gurunya belum hafal. Gurunya yang nulis kitabnya belum hafal, tapi Imam Syafi'i udah hafal. Keren kan? Caranya gimana coba? Waktu gurunya berjalan baca kitab, Imam Syafi'i dengarkan. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, ketika mendengarkan gurunya membaca buku, beliau langsung hafal dalam otaknya. Keren kan? Keren nggak? Itu Imam Syafi'i. Kalian kelas 4 sudah hafal berapa buku? Berapa? 2. Buku apa? Buku komik. Wah, zamannya Imam Syafi'i tidak ada buku komik. Ya, zaman itu nggak ada buku komik. Usia 12 tahun beliau jadi guru besar, jadi ustadz besar, jadi ulama besar, jadi mufti, orang yang menentukan hukum sebuah perkara. Hukumnya nonjok temannya apa ustadz? Haram. Nah, itu beliau yang memutuskan. Keren nggak? Hukum jawel perempuannya bukan mahram apa ustadz? Nggak boleh, haram. Itu kata Imam Syafi'i. Beliau sudah bisa memutuskan hukum itu. Nah, saking kerennya Imam Syafi'i, kok bisa sih kita
ya bisa mengenal beliau sekeren itu. Apa rahasianya? Ternyata ada rahasianya. Aduh, udah pada mulai ngobrol sendiri-sendiri. Halo. Lanjut gak nih? Mana semangatmu? Apa kabar santri Nurul Iman? Semangat, sehat. Apa tadi? Soleh. Allahu Akbar. Selalu kabeh. Ini ya. Apa kabar santri Nurul Iman? Allahu Akbar ya. Ternyata ada rahasianya. Rahasia yang pertama adalah keriduan orang tua. Zaman dulu ketika Imam Syafi'i mau ngaji, mau nyantri, pesan ibunya adalah, hei Imam Syafi'i, hei yang namanya Syafi'i, mana yang namanya Syafi'i? Wahai Imam Syafi'i anakku, jangan pernah pulang ke rumah sampai menjadi ulama besar. Di oh iya itu kata ibunya Imam Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang kalau belum jadi imam besar. Nah, pada suatu waktu setelah Imam Syafi'i sudah nyantri sekian lama, beliau menetap di negara Irak, ibunya menetap di Saudi Arabia di kota Makkah ya. Pada saat itu ada seorang ulama dari Irak yang sedang berjalan dan membuat halakoh ngaji, pengajian di Mekah. Nah, ulama ini tadi beliau saat memberikan nasihat-nasihat itu suka mengutip perkataannya Imam Syafi'i. Qala Imam Syafi'i gitu. Ya. Terus ibunya Imam Syafi'i terheran beliau. Iki Imam Syafi'i sapa sing dimaksud? Jok anakku gitu. Waktu ibunya mendatangi guru tadi yang isi pengajian tadi, ibunya datang. Wahai Syekh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, siapa yang jenengan maksud? Yang saya maksud itu Bu, dijawab sama Syekhnya. Yang saya maksud adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang beliau berasal dari Makkah. Wah, lah aku anakku. Gitu kata ibunya. Ya anakku wi. Gitu. Oh yo, diterjemahkan bahasa Jawa. Ini aku ngomong bahasa Arab ora mudeng. Ayo. Itu anakku Syafi'i. Tolong sampaikan kepada Imam Syafi'i yang ada di Irak sana, kamu sudah boleh pulang, kata ibunya. Nah, setelah guru yang ngaji tadi, guru di pengajian tadi pulang ke Irak, menyampaikan pesan ibunya kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, saya mendapatkan pesan dari ibumu, kamu sudah boleh pulang, kata ibumu. Wah, Imam Syafi'i seneng. Akhirnya setelah saya mondok sekian lama, saya boleh pulang. Sama kayak mbak-mbaknya ini. Mbak-mbaknya ini santriwati, kalau pas hari liburan mereka senang sekali karena bisa ketemu orang tua lagi. Gitu. Imam Syafi'i akhirnya pulang karena murid-muridnya Imam Syafi'i itu orang-orang baik. Waktu Imam Syafi'i pulang, disangoni apa juga? Disangoni unta, banyak untanya. Tahu unta? Hewannya ada punuknya itu kan, ya kan? Itu dikasihkan ke Imam Syafi'i, jumlahnya banyak. Dibawa sama Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Waktu Imam Syafi'i mau sampai Mekah, di perbatasan Mekah, Imam Syafi'i ngutus salah satu muridnya. Muridku, tolong kamu sampaikan ke ibuku yang di rumah sana, bilang kalau aku sudah mau pulang, gitu. Terus akhirnya muridnya Imam Syafi'i tadi pergi ke rumahnya Imam Syafi'i, menyampaikan pesan Imam Syafi'i kepada ibunya. Wahai ibunda Imam Syafi'i, anakmu Muhammad bin Idris As-Syafi'i sudah mau pulang. Beliau sekarang masih berada di perbatasan kota Makkah dengan membawa sekian puluh onta. Kata ibunya apa? Tidak boleh pulang. Imam Syafi'i tidak boleh pulang kalau bawa onta segitu banyak. Gitu katanya. Imam Syafi'i tidak boleh pulang. Nah, terus akhirnya muridnya Imam Syafi'i tadi pulang, menemui Imam Syafi'i dengan wajah ketakutan. Wahai Imam Syafi'i, tadi saya mendapatkan pesan dari ibumu, katanya kamu tidak boleh pulang. Itu saking takutnya. Terus
Terus Imam Syafi'i paham, loh kok aku udah boleh pulang, kenapa? Ternyata setelah diingat-ingat, setelah dipikir-pikir, oh iya, mungkin gara-gara aku membawa terlalu banyak onta, akhirnya ibuku nggak mau menemuiku. Akhirnya untanya dibagikan ke seluruh penduduk Mekah. Imam Syafi'i pulang tidak membawa onta. Imam Syafi'i pulang tidak membawa oleh-oleh untuk orang tuanya. Tapi Imam Syafi'i pulang membawa buku-buku dan ilmu yang ada di otaknya. Wah, bukan onta ya, otaknya itu. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i pun mau menerima Imam Syafi'i. Keren nggak? Keren nggak? Sama mbak-mbak yang di sini besok kalau pulang nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa jajanan. Orang tuamu nggak butuh oleh-olehmu. Orang tuamu butuh ilmumu. Orang tuamu butuh buku-buku yang kamu catat dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Paham? Paham? Nah, santri-santri Nurul Iman juga harus begitu. Kalau pulang tidak perlu bawa oleh-oleh. Yang perlu kita bawa adalah ilmu kita, adab kita, akhlak kita kepada orang tua kita. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, Imam Syafi'i bisa menjadi ulama besar karena beliau menjaga diri dari maksiat. Tahu nggak maksiat itu apa? Tahu nggak maksiat itu apa? Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Kesel lagi Ustaznya berdua lagi. Ya, maksiat itu melanggar peraturan yang ditetapkan sama Allah sama Rasulnya. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah waktu menghafalkan kitab, beliau lupa. Baca kitab itu gak bisa, ngafalkan kitab gak bisa, hafalannya hilang. Ternyata kenapa? Karena beliau tidak sengaja melihat betis wanita yang bukan mahramnya mbak, betisnya ditutup, nanti kalau Ustaz lihat hafalannya hilang semua. Ditutup betisnya. Suatu ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, sakautu ilawaki insu al-hifdi. Ya bahasa Arab ini, mudeng murah. Apa artinya? Wah, pikir malah kon ngerti kayak gini. Sakautu ilawaki insu al-hifdi. Imam Syafi'i pernah berkata kepada gurunya, wahai guruku Imam Waqi, aku kok udah bisa ngafalkan Quran lagi. Aku kok udah bisa ngafalkan kitab lagi. Hafalan-hafalan di otakku kok pada hilang, kenapa? Terus kata gurunya, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, tinggalkan maksiat. Halo, 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 halo. Tinggalkan maksiat. Kaki terang. Ora, tinggalkan maksiat. Suara gue sentek gitu. Nah, cuman gara-gara Imam Syafi'i nggak sengaja ngelihat betis. Oh, betis itu mana? Enggak, betis itu bukan paha, betis itu ini. Nah, itu namanya betis. Gara-gara nggak sengaja lihat betisnya perempuan yang berjalan di pasar, itu nggak sengaja. Kalau kalian sengaja, hafalannya hilang semua. Ya, syukur-syukur kalau punya hafalan, hafalannya ada yang hilang. Lah kalau udah punya hafalan, sing hilang apa nih? Otaknya nanti, ya enggak? Ya. Nah ini mbak-mbak yang di sini juga, ya Ustaz Tauhid itu hafalannya sedikit. Jadi kalau kalian jalan-jalan, tolong dijaga ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba Ustaz nggak sengaja lihat betisnya kalian, udah hafalannya nggak punya, hilang semua, bingung Ustaz nanti. Kalau yang nggak sengaja lihat Ustaz Amir sih tidak apa-apa ya, hafalannya banyak. Kalau ada yang hilang tuh masih ada yang tersisa, gitu ya. Ustaz Amir mana? Hah? Ustaz mundur lagi nanti. Nah begitu ceritanya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang ulama yang besar, mau menjadi santri yang ilmunya bermanfaat, maka kita harus meminta keriduan orang tua, itu yang pertama. Kalau mau berangkat sekolah, salim sama ibu, salim sama bapak, Pak, Bu, saya mau sekolah dulu. Minta ridhonya supaya nanti waktu di kelas saya bisa memahami pelajarannya yang diajarkan sama Ustadz. Ya, gitu ya. Gitu ya. Selain minta ridho sama guru, kita juga harus minta ridho sama selain minta ridho sama orang tua, kita juga harus minta ridho sama guru. Murid kalau lupa sama guru itu tidak boleh. Mengapa? Karena kalau guru lupa murid itu wajar.
Gurunya satu, muridnya banyak. Ustadz kalau menghafalkan sekian banyak nama-nama kalian itu susah. Pasti ada yang lupa. Tapi kalau murid lupa nama ustadznya, murid lupa nama ustadzanya, itu namanya kurang ajar. Paham nggak? Paham nggak? Kalau murid lupa gurunya itu namanya kurang ajar. Paham? Kelas 3 mana kelas 3? Kelas 3 angkat tangan. Wali kelasmu namanya siapa? Orangnya mana? Mana? Oh iya, berarti masih ingat. Yang putri. Kelas 4 mana kelas 4? Wali kelasnya siapa? Hah? Bisa ada? Dia kedengaran suaranya. Kelas 1 mana kelas 1? Kelas 1 wali kelasnya siapa? Saudara Esti? Mana? Oh iya, saudara Esti, berarti masih ingat semua. Kelas 2 yang putra. Kelas 2 mana kelas 2 wali kelasnya siapa? Ustadzah? Sylvia, mana ustadzahnya? Alhamdulillah masih ingat. Santriwati Mafazah yang ngajar materi akidah siapa? Mana orangnya? Alhamdulillah masih ingat semuanya. Begitu ya, harus ingat gurunya, harus senantiasa mendoakan gurunya. Orang tua juga harus didoakan supaya kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya, sekian nasihat-nasihat dari Ustadz. Karena sudah pada bingung mau makan kepanasan, ya kita akhiri saja pesan-pesan pada pagi ini. Semoga kita bisa menjadi anak yang solih-solihah. Terakhir, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Duduk yang rapi terlebih dahulu. Ayo duduk yang rapi terlebih dahulu. Duduk yang rapi terlebih dahulu. Nanti Ustadz mau memimpin doa, kalian yang mengamini ya. Ustadz tolong dibantu untuk mengkondisikan. Ya. Tangannya diangkat semua ke atas. Duduk yang rapi, kita sambil berdoa yang khusyuk. Nanti Ustadz memimpin doa, kalian yang mengamini. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan salihan mutakabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Ahmad Tauhid Mafazah yang ganteng ini mohon undur diri. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC kembali. Jazakumullahu khairan katsiran ila fadilatil Ustadz Ahmad
Ahmad Tauhid Mafaza ala naf'i nasaihikum wa ulumikum. Asallahu ayyu'tinal istiqamah hatta al-mamat. Ladies and gentlemen, finally we come to the end of today's event. I would like to thank our speaker for the time and beneficial knowledge given to us. I would also thank the audiences for participating in this special event. I hope you enjoy and be beneficial from it. Aku punya pantun nih, jawab ya. Kalau Anda lewati sawah, mohon mampir ke ladang kami. Kalau ada ucap yang salah, mohon berkenan maafkan kami. Wahayya nahtatim baramijna yaum bikiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, baik, untuk selanjutnya kita makan bersama ya. Silakan dibuka makanannya, minumannya dikeluarkan, dimakan bersama-sama, saling berbagi, saling memberi ya. Untuk menunjukkan persaudaraan, persahabatan. Ya, duduk. Kelas 1, kelas 2 duduk dulu. Makannya sambil duduk ya. Makannya di sini. Nanti kalau belum Ustadz, kamu kok malah berdiri. Kalau belum suruh Ustadz kembali ke kelas, jangan kembali ke kelas. Semuanya makan dulu, makan. Ya, dimakan. Ya, dimakan. Yang punya lebih temennya dikasih. Ya. Nanti 10 menit nanti baru, karena ada yang kembali ke kelas nanti bareng-bareng semua. Ya, dikasih yang lain dulu ya, semuanya makan di sini dulu. Nanti kalau yang mau makan besar bisa di kelas masing-masing. Tapi hari ini kita makan bersama ya, makan bersama, menikmati apa yang sudah kita bawa. Kemudian silakan berbagi kepada yang lain. Yang punya lebih ngasih, yang belum. Akmal, bawa mal. Oh ya wes entai, ya Allah. Lah belum saatnya makan sudah makan loh. Ya nanti makan besar lah. Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pada Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, tanggung jawab kita. Tetap kembali di tempatnya. Yo, jangan di tempat mainan. Yo, tetap di tempatnya dulu, Yo, bukan main-main di situ. Yo, makanya di tempat yang tadi dengan duduk.
Yo makanya tetap duduk, yo duduk dulu ya. Yo Mas berbagi nanti dulu ya, nanti ya. Ya berbagi yang punya silakan berbagi. Ya boleh. Jangan dilempar, diberikan, jangan dilempar ya. Ya ini anak perempuan bagus, yang punya lebih bisa ngasih yang lain. Ya anak-anak yang punya lebih, wali kelasnya yang udah bawa silakan dikasih. Ya silakan Mbak Pondok ini silakan menikmati, jangan malu-malu, karena malu-malu enggak nanti ya waktunya habis. Ya santri meskipun katanya makannya di atas daun pisang, tapi serasa makan di hotel berbintang ya. Nikmati apa yang ada ya, karena kebahagiaan itu sesuatu yang memang kalian punya tempe, jangan menginginkan ayam goreng ya. Nanti makannya tidak ada kenikmatan ya, makan sesuai dengan apa yang ada ya. Nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Suatu saat nanti kita akan menjadi yang menjadi. Ya jangan kembali ke kelas dulu, nanti akan Ustadz pandu, silakan duduk dulu. Ini jamnya masih makan bersama, silakan makan bersama dulu. Jangan kembali ke kelas sebelum ada instruksi. Ya kelas 4A, Afan, kelas berapa itu? 5B, Zaki, Bama, silakan duduk dulu. Jamnya makan bersama, gunakan makan bersama ya. Nanti kalau Ustadz instruksikan kembali ke kelas baru. Kalau belum ada instruksi, tetap di sini dulu menikmati sesuai makanan yang sudah kalian bawa dari rumah masing-masing ya. Boleh berbagi, boleh memberi, saling memberi. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Suatu saat nanti kita akan menjadi apa?
Ya, Mbak Pondok sudah selesai belum? Ya, kalau selesai boleh berdiri dulu ya, berdiri untuk kembali ke pondok. Mbak Pondok ya, kamu Mbak toh. Silakan duduk lagi ya sesuai instruksinya. Belum nanti sesuai kelasnya ya. Yo, jangan kembali ke kelas dulu, jangan pulang dulu. Tunggu instruksinya, nanti wali kelas masing-masing ya, nanti sesuai dengan wali kelas, karena ini sebelum jam 9 nanti tolong asatidah wali kelas bisa mendampingi putra putrinya nanti setelah Ustadz nyatakan nanti sudah selesai. Ini belum selesai makan bersamanya karena masih banyak yang menikmati makanan. Ya. Yo, kelas 6B silakan berdiri, makanannya dilanjutkan. 6B 6B dan 6C anak Nisa, yang lain dia masih duduk dulu, semuanya duduk dulu, anak Rizal duduk dulu. Yo, 6B silakan berdiri. Mohon Ustazah Titi, Ustazah Wandi, yo bisa masuk kelas dulu. Nanti dulu cuci tangannya, nanti dulu ya, silakan tetap duduk karena nanti anak Rizal yang terakhir ya, tetap duduk dulu. Yo, 6B 6C kembali ke kelas dulu. Yo, segera 6B 6C yo. Anak Rizal tetap dulu, duduk dulu ya. Yo, 1A persiapan Ustaz Hari. 1A sendalnya dibawa lagi. Sampah jangan meninggalkan sampah, yo. Yo, Mbak jangan meninggalkan sampah. Yang kembali ke kelas anak Nisa dulu, yang anak Rizal makanya duduk dulu ya. Yo, 1A silakan berdiri, sendalnya dipakai, sepatunya dipakai, kembali ke kelas ya. Yo 1. Mas kok do di situ bi, ayo kelas 2 ayo. Ya, kelas 1 Ustazah Ari monggo 1. Ya, lewatnya muter sana ya, muter sana lewat depannya. Sandalnya dipakai. Ya, 1B persiapan 1B. Ya, jalan ya, jalan. Jalan. Yang anak Nisa dulu, yang anak Rizal. Surya, kamu anak Nisa toh? Nanti dulu, anak Rizal nanti dulu. Nanti. Ya, 1B persiapan jalan 1B. Ya, jalan sepatunya dibawa dulu, enggak apa-apa. Sepatunya dibawa dulu, dicangking dulu. Anak Nisa dulu, ini anak Rizal silakan duduk. Nanti biar nunggunya tidak lama. Duduk dulu, nanti ada waktunya ya. Ya, selanjutnya yo, segera jalannya yo. Sepatu atau sandal dibawa dulu aja, jangan dipakai ya. Ben segera. Dua C ya, 2C jalan. Yo, langsung jalan. Yo, langsung jalan.
Ya, sepatu atau sendal di bawah aja, di cangking. Yo. Yo, segera biar bisa. Ini semuanya dulu. Ini kelas berapa ini, Mbak? Yo, sudah, yo. Baris. Yo, langsung, yo. Yo, jalan, yo. 3D. Yo. Loh, sampah begitu banyak tadi sudah diingatkan toh. Jangan meninggalkan sampah, ayo. Tadi sudah diingatkan jangan meninggalkan sampah. Albi sendalmu itu loh. Ya, sampah bisa dimasukkan ke dalam plastik. Ya, kelas 4 Nisa, segera kelas 4 Nisa. Ana Rijal itu yang menyuruh siapa itu? Kembali Arsa. Saiful. Royan, ayo Ana Rijal belum dulu. Sudah dibilangin nanti Ana Rijal sabar dulu. Biarkan Ana Nisa dulu. Yo, kelas 2 nanti, 2A nanti. Yo, yang Ana Nisa segera. Yo, 5C jalan setelah ini 5C. Oh, 1 jam dibantu saat di gerbang saat sesuai dengan kelasnya. Kelas 6 berarti belum dulu, nanti dulu. Saat Robani tolong dibantu ya. Ya, Ana Nisa dulu semuanya, Ana Nisa. Yang belum dipanggil jangan dulu. Yo, 1A, 2A. Yang selain itu jangan ikut, kembali dulu. Yo, 2A, 1A. 1C. Yo, kelas 2 dulu, kelas 2. Selvi kelas berapa itu? Yo, kelas 2 dulu. Oh iya, oke. Tersani dulu ya. Yo, yang belum disuruh masuk kelas jangan masuk kelas dulu. Ya sudah kelas. Ya kelas 5, kelas 6, ya 3B persiapan Ustaz Irfan, 3A Ustaz. Oh ya, Ustaz Noval persiapan, monggo dibariskan dulu. Ya silakan masuk. Ya monggo Ustaz Irfan bisa jalan. Ya Ustaz Noval. Ya Ustaz Alfi monggo bisa jalan setelah 3B. Itu anak buahnya Ustaz Rosida itu sudah sama Ustaz Rosida. Mau main-main dulu Ustaz. Ya Us, bagus. Bagus bisa kembali ke kelas Us. Anak-anak mungkin disudahi dulu untuk mainannya. Hei, Ayub. Ya Pak Ayub, kelas 4C ayo masuk. Ayub itu ternyata kelas 4, ayo. Ya, yang kelasnya Ustazah Rosida persiapan.
Yang kelas 4 silakan masuk. Ya, satu-satu mohon bisa bantu untuk lipat-lipat terpal dan bersih-bersih.